Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 30 Mei ya. 30 Mei 2022 teman-teman. Teman-teman, hari ini IHSG-nya bisa bertahan. Hari ini IHSG-nya bisa bertahan di atas sebelumnya menjadi resistan teman-teman ya. Jadi di kisaran 7030-an ya, 7030-an itu adalah resistan IHSG kemarin. Hari ini bisa disentuh sampai 7066. Namun demikian closingnya agak turun. Walaupun demikian IHSG tetap mampu bertahan di atas, mampu menembus resistan dan menjadikan resistan itu sebagai support yang baru. Begitu teman-teman ya. Terus ada beberapa sektor yang mulai menarik teman-teman. Mulai memang baru sekitar 2 hari ini bergerak. Bagi beberapa orang ini dianggap ditunggu dulu seperti itu. Sampai ya kira-kira cukup terbaca kekuatannya seperti itu. Oke teman-teman, simak terus channel saya akan kupas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, IHSG-nya mampu bertahan ya, mampu menembus resistan di kisaran 7030-an. 7030-an teman-teman ya. Kemarin kan closingnya di sekitar 7025 berapa gitu. Terus hari ini sempat naik ke 7060-an, 7060-an, terus kemudian sempat turun. Kalau kita lihat urutannya adalah seperti ini ya. Jadi opening itu sampai ke 7066, terus low-nya itu sempat di 6976, walaupun kemudian ditarik naik lagi seperti itu ya. Closingnya sih ditarik naik lagi walaupun nggak bisa closing di high-nya hari ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat untuk resistan dia itu ada di 7072 teman-teman. 7072 sekitar 7070-an ya, atau high-nya hari ini. 7070-an high-nya hari ini, dan kemudian berikutnya ada sekitar, ini agak jauh ya, di kisaran 7170 ya, karena waktu turun kemarin IHSG-nya turunnya dalam, dan sehingga Fibonacci-nya untuk resistan berikutnya itu cukup jauh seperti itu. Nggak apa-apa seperti itu, karena memang setelah candle hari ini candle terdekat kalau yang kita lihat langsung itu adalah di sekitar 7170-an seperti itu. Kemudian untuk supportnya ya sekarang di 7033 ya, 7033, di mana closingnya adalah di 7037, lebih sedikit seperti itu. Untuk secara long term trennya masih sangat oke ya. Secara short termnya juga masih sangat oke, berhasil naik dari supportnya di sekitar 6500. Oke, kemudian kita lihat untuk penggerak indeks kali ini teman-teman. Market cap saham-saham penggerak indeks. Kita bisa ngelihat ini di sini mix ya teman-teman. Untuk sektor banking, big cap banking, BCA, BRI, Bank Mandiri hijau. BCA, BRI ini, BRI-nya turun ya, cukup dalam ya, 2,4, 100 poinan. BCA-nya nggak kemana-mana, BNI-nya juga nggak kemana-mana teman-teman. Terus kemudian GoTo Arto hari ini bergerak. Kalau GoTo memang pergerakannya ya di situ-situ aja, tapi GoTo ini saya hampir setiap hari trading teman-teman. Arto masih pegang saya, dan ini juga masih trading terus. Terus kemudian sektor yang lain ini kita bisa ngelihat Gold, United Tractor, Adaro, Bian ini turun ya teman-teman. Jadi secara umum untuk saham-saham penggerak indeks hari ini mix ya, campur-campur seperti itu pergerakannya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu untuk regional. Ya, teman-teman, ini untuk regional. Tadi malam closingnya cantik, ini secara angka cantik. Nanti kita lihat secara chart. Di sini kita bisa ngelihat bahwa Dow Jones-nya itu plus 1,7. Ini tanggal 27 ya. Saya refresh dulu.
Dow Jones-nya 2,7 itu kan hari Jumat ya. Dow Jones 1,7, Nasdaq 33, ini hijau semua lah intinya seperti itu. Lebih baik kita langsung menuju ke sini aja lebih jelas. Ya, di sini ini adalah indeks. Sekarang indeks Indonesia dulu, sebentar saya bersihkan dulu. Kita lihat kondisi untuk Dow Jones tadi malam ya. Kita lihat kondisi Dow Jones tadi malam. Nah, seperti ini. Dow Jones udah naik hari ke 1 2 3 4 5 6. Kalau dari sinyal naiknya, hammernya dia 6 hari naik dan dia bisa breakout dari downtrend price channel. Bagus ya, bagus banget pergerakannya. Kita lihat misalkan coba kita tarik Fibonacci-nya seperti itu. Kita coba tarik Fibonacci kenaikan dari si Dow Jones ini ternyata sudah sampai di 50 retracement dan belum ada tanda-tanda take profit. Nah, berarti kuncinya hari ini teman-teman ya. Untuk Dow Jones, kondisi market luar bagaimana seperti itu. Nasdaq-nya juga oke, SP500 oke. Ini Hang Seng-nya juga oke, walaupun masih belum berhasil lewatin resistant candle. Nah, coba kalau kita tarik dari tren terdekatnya untuk si Hang Seng ini juga sepertinya juga oke ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat seperti ini, nggak usah terlalu sempurna. Ini karena di sini ini ada semacam overshoot seperti itu. Saya hanya mau ngelihat resistannya aja sebenarnya di break ya. Downtrend channelnya itu di break untuk Hang Seng. Ini juga untuk Nikkei juga sama. Sebenarnya indeks-indeks regional ini secara umum ya mulai membaik seperti itu teman-teman ya. Nah, ini belum break sih. Nah, oke. Seperti itu. Ini untuk Nikkei dan ini untuk Eropa juga mantap juga ya. Jadi secara umum sebenarnya sektor-sektor maksud saya regional kondisinya adalah oke. Oke, kemudian kita lihat untuk harga komoditas, teman-teman. Di sini kita lirik dulu harga coal. Harga coal ini masih tinggi ya, hitungannya masih tinggi. Masih di kisaran 406 harga coalnya. Kemudian natural gas juga masih tinggi, teman-teman. Natural gasnya masih tinggi ini. Kemudian crude oil hitungannya juga masih pada tinggi nih komoditas semuanya. Untuk CPO aja yang agak turun nih teman-teman, CPO-nya agak turun. Nanti kita lihat di saham-saham CPO juga tidak lebih kencang kenaikannya, CPO-nya agak turun ya. Nikelnya sudah mulai naik, nikelnya udah mulai naik dan kita juga bisa ngelihat nanti di saham-saham metal itu dia udah mulai bergerak ya. Seperti itu update untuk komoditas teman-teman. Nah, setelah itu kita coba bicara untuk kita tengok dulu untuk indeks ya, teman-teman. Indeks atau kumpulan saham-saham hari ini. Kita reload dulu baru di sini stock of index, kumpulan indeks hari ini yang banyak bergerak bagus adalah transportasi, teman-teman. Transportasi sahamnya apa saja? Coba kita tengok, ternyata hari ini transportasi itu teman-teman, ini yang banyak bergerak, ini nggak semuanya harus diambil ya teman-teman. Bird, ini ada Bluebird. Bluebird SMDR ya. Di sini yang biasa saya ambil sih kalau di sini cuman Bluebird SMDR itu aja sih. Kalau yang lainnya saya skip aja. Bluebird itu juga sudah dia hari kedua naik ya teman-teman. Bluebird, Bird. Bluebird udah hari kedua naik nih. Sebenarnya kemarin kan udah saya bahas juga ini. Dan kenaikannya signifikan banget nih teman-teman. Sayang saya nggak ikut masuk. Saya konsentrasi di Arto soalnya. Nah, sayangnya ya ini sebenarnya hitungan saham-saham inceran saya sih. Kenapa? Karena bid offer-nya cukup tipis dan market cap-nya hitungannya cukup besar. Market cap-nya setara dengan Adikarya CS nih teman-teman. Ada news apa sih seperti itu? Tanggal 30 hari ini. Ini bos borong. Oh, ini bos borong saham ini. Ya kira-kira seperti itu. Saya kemarin sempat ngeliat ini, cuman hari ini fokusnya ke saham lain, jadi ya nggak bisa fokus di lebih dari 2 saham sih teman-teman. Saya membatasi maksimal di 5, jadi hari ini pun 2 saham saya cut rugi di bawah 0,5, saya perbesar Arto aja teman-teman. Seperti itu. Kemudian sektor tadi kita lanjutkan sektor.
Tadi apa sih? Ini ya, sektornya tadi adalah Trans ya. Kemudian BUMN ini. BUMN yang bergerak hari ini adalah saham-saham BUMN. SMBR, saya sempat ngambil. Saya masih ada sih SMBR. Kemarin kan saya bahas untuk semen-semen ya, teman-teman. Semen-semen, ada Indosemen, SMGR, SMCB, SMBR seperti itu. Tadi saya sempat masuk SMBR, masih saya pegang sih. Kenaikannya lumayan sih, dia 9% untuk, cuman SMBR ini teman-teman mesti hati-hati ya karena volatilitasnya cukup lebar juga. Kemudian SMGR ya, ini rombongan indeks BUMN ya. Antam juga, jadi saya hari ini fokusnya ke saham-saham semen juga. Oke, seperti itu. Terus kemudian basic industry, teman-teman. Basic industry apa aja sih? Oh, ini SMBR, SMGR, semen-semen masuk ya, TKIM masuk. Saya ada ngambil INKP juga tadi. INKP naiknya 4, sekian. Cuman saya udah belum keluar sih. Besok kita lihat kondisi besok. Kemudian infrastruktur ya, teman-teman. Infrastruktur itu apa aja? Ini telekomunikasi masuk kayaknya. Ya, Friend masuk ya. Friend ini tadi juga sinyalnya bagus. Waskita juga masuk bagus ya. JSMR juga bergerak bagus, teman-teman. JSMR juga bergerak bagus. Wika kan memang adikarya Wika dan teman-teman nih pada masuk semuanya. Ya, seperti itu. Terus kemudian yang lainnya sih kayaknya sama. Oh ya, properti saya lihat beberapa ya. Properti beberapa mulai bagus tadi. Properti belum saya lengkapin ya, teman-teman. Belum saya lengkapin. Ini yang masuk juga MMLP. Kemudian kalau yang lainnya nggak ada sih. Apa ya tadi, BSDE, teman-teman. BSDE di catatan saya. Kemudian BUMN 20, ini apa ya BUMN 20, kita tengok dulu. Oh, SMBR masuk, SMBR ya ini namanya indeks ya, jadi bisa intersection antara saham satu dengan lainnya, bisa dia irisan di indeks satu dengan indeks lainnya. Nggak apa-apa, ini cuman bahasan indeks aja karena satu saham bisa masuk ke beberapa indeks. Nah, kemudian untuk sektor teknologi ini ada masuk juga GoTo ya. Buka, walaupun GoTo hari ini pergerakannya nggak kenceng, tapi saya sempat 2 kali trading GoTo, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ini adalah untuk indeks saham ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk sektor ya, teman-teman. Untuk sektor apa yang bergerak hari ini? Kalau saham-saham yang saya lingkarin nih, teman-teman. Saham-saham yang saya lingkarin ini adalah simpulan sektor ya, simpulan sektor. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya waktu mungkin bisa melirik ini aja lebih jelas ya. Kalau perbankan ini secara umum ketemu resistan, teman-teman. Perbankan ketemu resistan, banking big cap dan second liner ini secara umum pergerakan masih sama sih. BNI ketemu resistan, masih dalam rentang yang sama. Bank Mandiri juga, teman-teman ya. Bank BRI, BNI ketemu resistan. Ya, Bank Mandiri juga. Tapi Bank Mandiri ini bisa keluar ya, keluar dari konsol area. Nah, BRI ini yang agak ini ya, teman-teman, dalam ya, turunnya agak dalam. Terus kemudian BCA ketemu resistan juga, BTN ketemu resistan. Intinya banyak yang ketemu resistan hari ini, termasuk Bank Danamon pun juga sama. Nah, spesial yang pergerakan cukup bagus adalah Bank Niaga. Ini saya lingkarin, nanti saya sampaikan di bawah. Bank Niaga teman-teman bisa pantau lebih detail ya. Bisa dimasukkan ke catatan karena saat ini dia ada percobaan naik yang melewatin konsol area, melebihin konsol area yang ada. Ini perhatikan resistan berikutnya adalah 1040-an ya. Kemudian BBKP enggak, BTPS teman-teman. BTPS sudah hari kedua naik dan ini sebenarnya cukup lumayan pergerakannya bagi teman-teman yang bisa istilahnya menjinakkan pergerakannya seperti itu. Kalau BJTM sama BJBR belum ya, teman-teman. Kemudian untuk bank digital, teman-teman, ini catatan saya nih hanya sedikit aja sih, Arto ya. Ada Arto yang menarik ya, terus kemudian baca, teman-teman. Nanti saya beri penjelasan nih. Arto menarik ini. Arto menarik karena dia sudah sampai ke 38 retracement. Di Telegram saya kemarin saya sampaikan bahwa 50 retracementnya adalah di sekitar 9.900 dan saya masih pegang, malah saya nambah untuk Arto ya, teman-teman. Kemudian ada baca ya. Baca ini sedikit ada upside. Cuman pesan saya ini hati-hati, ini long downtrend juga ya.
Kenapa saya bahas Pak ya? Karena memang dia ada sedikit pergerakan, percobaan pergerakan seperti itu. Tapi sekali lagi ini harus diuji ke beberapa resistannya teman-teman ya. Kemudian BGTG juga sama teman ya. Kemudian BGTG ini untuk kewaspadaan aja dulu ya. Saya juga nggak masuk di sini, cuman saya karena ini ada muncul sedikit percobaan upside, saya bahas di sini seperti itu. BGTG, kemudian BMAS ya teman. BMAS ini sudah hari keberapa itu breakout seperti itu. Ya untuk menjadi catatan aja dulu teman-teman, siapa tahu pas juga teman-teman apa istilahnya mengamatinya juga seperti itu ya, mengamatinya juga. Saya coba tarik Fibo-nya. Nah ini BMAS sudah ngelewatin resistan yang pertama ya teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah Astra ya, betul ya, Astra. Nah di sini untuk Astra Internasional nih masih ketemu resistan yang kemarin. Jadi dia naik tapi pelan-pelan, jadi nanggung seperti itu. Jadi sementara dilihat aja dulu. Nah ini auto yang tiba-tiba dia breakout. Tapi sebenarnya juga nggak tiba-tiba teman-teman, karena auto ini kan dia di sini adalah flat top ya. Terus yang di bawahnya adalah higher low. Jadi memang dia break. Nah, tinggal kita lihat volumenya ya cukup besar seperti itu. Indikatornya sih momentumnya belum begitu kenceng ya, karena volumenya belum kenceng juga, jadi tidak men-trigger momentum untuk naik di atas. Ini baru naik di atas 0, baru niat tapi belum begitu kuat. Jangan EMA CD-nya pun juga sudah mulai di atas 0 ya teman-teman. Itu untuk nanti akan saya bahas di bawah untuk detailnya, maksudnya bukan detailnya, simpulannya. Ini bahasan secara umum aja dulu. Nah ini auto ya tiba-tiba break. Nah Astragrafia ini bisa menjadi catatan teman-teman juga. Kenapa? Karena ada percobaan naik dan ini sudah hari ketiga cross up 5 naiknya. Kemudian untuk United Tractor dia masih ketemu resistan nih, masih ketemu resistan. Kemudian untuk sektor consumer, ini teman-teman kita coba lihat sekilas ya. Ini Garuda Food. Garuda Food ini ya ada sedikit ada upside percobaan seperti itu. Sudah testing ke resistan kedua ya teman-teman. Mayora ini juga pelan-pelan naik dari ini. Tapi ya kalau kondisinya pelan-pelan naik gini kan justru nggak menarik kan sebenarnya. Akses ini juga ya nggak naik kencang tapi juga nggak turun. Seperti masih konsol area seperti itu. Indofood dia mencoba untuk naik tapi masih belum ya. Retracementnya dia ya masih di situ-situ aja. Nah Unilever ini yang kemarin kan naiknya cukup leading. Ini hari ini dia break dari supportnya yang pertama. Jadi berikutnya supportnya dari 4.400-an. Ya kemungkinan orang yang masuk ke Unilever pada take profit switching ke sektor lain teman-teman ya. Kino ya. Kino ini dalam tren naiknya dia terkoreksinya udah sampai 50 dan sudah mulai ada demand area, sudah mulai konsol area di situ. Perhatikan apakah mau turun lagi jebol support ataukah akan break ke atas. Kemudian ICPB setelah break kemarin saat ini dia konsol area atau ya retracement. Sido muncul juga demikian. Nah yang cukup menarik tapi ya enggak begitu kencang kenaikannya ini adalah HMSP. Istilahnya pelan-pelan naik dia, modelnya seperti itu. Kemudian untuk sektor energi teman-teman ini Elsa sama Medco ini sebenarnya sama-sama testing resist terus. Cuman modelnya ya ini benar-benar menguji kesabaran. Saya sih nggak ada barang ya. Cuman ya ini memang naik tapi juga akhirnya turun dan ya seperti pelan-pelan sundul-sundul seperti itu. Cuman ini yang karena memang ada resistan cukup banyak di atasnya. Saya rasa mungkin bisa jadi ini adalah resistan volume atau orang-orang yang nyangkut keluar dulu sementara karena mau switching ke saham lain. Nah perusahaan gas ini udah sekitar 2-3 hari dia konsol area di resistannya teman-teman. Ya resistannya dia konsol area di situ. Kita bisa coba tarik supportnya dia ada di mana sih seperti itu.
Coba untuk ini karena sudah terbentuk swing high-nya, maka coba kita tarik bahwa supportnya si perusahaan gas ini ada di 1700-an, yang mana itulah merupakan resistannya kemarin. Akra dalam tren kenaikannya dia terkoreksinya sampai di supportnya pertama di 23,6. Dan ini cukup lama di sini, teman-teman. Cukup lama di situ, dan ini juga sudah mulai ada percobaan naik. Kalau Akra ini patokan saya sih kalau dia turun dalam saya beli. Tapi kalau nggak turun dalam ya tanggung seperti itu, saya nggak ambil. Kemudian untuk sawit teman-teman, ini Astra Growstari beranjak dari supportnya. ILSIP juga sama, namun demikian dia ketemu resistan lagi. SSMS saja yang ini bentuknya ketemu resist juga ya, ketemu resistan. Dan karena dia ini sudah ngebentuk swing high, maka kita bisa cari ininya, cari dalam tren kenaikan ini dia ada supportnya di berapa, kita bisa tarik. Nah, supportnya dia ada di 1215 ya untuk SSMS, teman-teman. DSRA sama sih, intinya juga masih pada retracement. Retracementnya di berapa Pak? Langsung tarik wibunya segini. Ya dia tembus 38 hari ini, namun naik lagi. Kalau misalkan besok closing di bawah 38 tidak kuat, itu ada target ke 730 di sini. Tapi karena hari ini kuat ya, sementara tren ini masih cukup oke naiknya seperti itu. SIM masih dalam rentang yang sama, SGRO masih sama juga. Gusco Plantation teman-teman. Gusco Plantation seperti ini, dia saat ini berada di supportnya ya. Kalau yang lainnya saya rasa sih tidak ada ini ya. Ada yang outstanding. Nah, kemudian untuk call ini Harum dia masih testing resistan kedua di level 38 retracement teman-teman. Ini Harum ini jadi agak lambat nih. Ya harga call juga nggak begitu tinggi ya teman-teman. Nggak melejit kenceng lagi. Cuman batubara ini juga nggak turun-turun juga ini saham-sahamnya. Indotamara teman-teman bisa ngelihat ini konsol areanya malah di dekat resistan ya. Adaro ini back support ya hari ini. Yang kemarin tuh Adaro di 2950-an tuh supportnya dan dia mantul di situ. Tapi hitungannya ini Adaro ini saat ini jadi cukup rapat ya pergerakannya. PTB aja yang kemarin muncul berita pembagian dividen 100% ya teman-teman. Belum ada jadwalnya ya. Coba kita lihat. Ini belum ada sih jadwalnya. Berdasarkan temuan informasi akan membagikan dividen kepada pemegang ini. Recording date pada 7 Juni ya. Coba saya tertarik juga sih ngelihat pergerakannya selama masa menjelang sampai dengan kemudian dividen nih mau seperti apa pergerakannya seperti itu. Ya biasanya bukan mencari dividennya tapi mencari kenaikannya. Col ini saham batubara, ini saya pantau sekilas saja. KKGI kemarin saya pantau pergerakannya ini retracement ya, masih retracement. United Tractor tadi ketemu resistan, Indika ini masih dalam rentang yang sama seperti itu teman-teman. Nah ini Doit itu saya kemarin sempat masuk teman-teman ya. Tapi karena bau-bau nggak kuat, 0,4 minus saya buang. Ini besok saya pantau lagi deh. Tapi ini memang ada target dia ke 380-an teman-teman. MBSS hari ini masih lanjut naik ya. Toba masih di situ-situ aja. MBAP ya, MBAP malah lanjut naik nih teman-teman. MBAP malah lanjut naik. Oke, kemarin catatan saya TCPI ya. Nah, TCPI ini teman-teman, nah dia lanjut naik lagi. Tapi sayangnya TCPI ini bid offernya juga tipis. Jadi saya nggak berani masuk juga. Tapi ini sering banget masuk di scanner saya teman-teman. Oke, terus kemudian saham-saham metal teman-teman. Metal ini saya bintangin. Nanti akan saya bacakan di bawah. Saham metal ini saya bintangin karena harga metal sendiri sudah mulai up lagi teman-teman. Dan sahamnya ini saham-saham metal ini juga kemarin dalam kenaikannya retracement dan mulai untuk naik lagi. Jadi dari bawah sini ke atas retracement sekitar 50 retracement baru naik. Memang penurunan kemarin wajar ya di 50 retracement ya, kecuali untuk Inco memang dia dikit banget turunnya sampai 38 retracement aja.
Teens ini malah belum koreksi kalau dari tren yang paling kecil ya. Tapi kalau kita lihat dalam tren dia turun ini, teens ini belum sampai 50 retracement. Kalau Antam sudah sampai 50 retracement makanya koreksi. Untuk Inco juga jelas sudah sampai. Jadi teens ini memang paling lagging. Kemudian untuk MDKA pun ini juga sampai 50 retracement, sampai 61 bahkan, dan terkoreksinya lagi kemarin cuma sampai 50. Masih oke sih ini, cuman saat ini kayaknya belum koreksi ya. Kalau MDKA ini modelnya kalau koreksinya dalam, ini teman-teman silakan pantau, ini menarik ini. Nah, kemudian untuk telekomunikasi, teman-teman. Untuk sektor telekomunikasi ini sebenarnya sudah mulai ada upside ya. Telkom juga sudah ada, tapi ini balik lagi. Indosat balik lagi juga ya. Kemudian Excel sama juga. Intinya masih belum bisa ngelewatin resistan dia yang pertama ya. Ini friend aja yang agak lebih baik. Seperti itu. Oke, kemudian saham-saham terkait oil ya, teman-teman yang bisa pantau ini TPIA ya. TPIA silakan dipantau. Ini sudah hari kedua di break dari konsul area. Teman-teman masih ingat ya di video-video sebelumnya saya sampaikan bahwa TPIA break dari area yang warnanya biru itu. Ini lanjut. Hari ini lanjut yang kedua. Kalau ESA ini akhirnya balik arah ya. ESA, BRPT akhirnya balik arah juga. Nah, terus kemudian konstruksi ini termasuk sektor yang saya beri highlight juga ya. Konstruksi, Adikarya naik lagi teman-teman, hampir sampai 50 retracement. Wika juga hampir sampai 50 retracement, 38 maksud saya. PTPP ini hampir 38. Waskita ini juga baru hampir 38. Yang sudah sampai di 50 ya karena trennya dia lebih pendek adalah Wika. Nah, Adikarya maksud saya. Nah, sementara sektor-sektor konstruksi ini, teman-teman, infrastruktur konstruksi ini masih mungkin belum semua orang masuk ya. Kenapa? Karena masih terlalu spekulatif, mengingat tren dia kan turunnya panjang. Dan kenaikannya ini juga cukup sering. Kenaikan dari konstruksi ini adalah ketika naik, berapa hari kemudian turun. Jadi, ya memang modelnya jadi untuk trading aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli dan hold mungkin setahun 2 tahun ya mungkin nggak bisa juga, karena selama ini pun pergerakannya juga ada alur naik turunnya. Ini teman-teman bisa ngelihat seperti itu. Ya, artinya ini masih belum confirm area, tetapi kalau misalkan teman-teman berani positioning ya nggak usah banyak-banyak, karena ya kita nggak tahu dia mau kemana seperti itu. Kita hanya bisa ngelihat bahwa kemarin naik konsolidasi 2 hari dan ini lanjut naik lagi seperti itu. Memang kenaikan yang penting itu adalah kenaikan yang berkelanjutan, dan yang penting adalah harus ada volumenya. Sayangnya volumenya ini juga belum tinggi seperti itu, teman-teman. Nah, entah apakah orang masih tertarik ke sektor lain atau ini sifatnya sebenarnya masih akumulasi. Nah, kalau akumulasi ini kan istilahnya kuat-kuatan, tahan-tahanan seperti itu. Karena kalau misalkan big fund mau buying side di sektor konstruksi, itu belinya nggak mungkin sehari 2 hari. Ya, belinya pasti berapa hari. Apalagi kalau analis mereka udah bilang, saya akan buying side di area sekian sampai sekian. Kalau masih masuk area buying side mereka, rentang harganya mereka akan masuk. Tapi kalau misalkan udah naik ketinggian, mungkin akan slow down dulu dan nunggu harganya akan kembali naik. Kecuali market berkata lain bergerak sangat cepat seperti itu. Bisa jadi mereka akan nambah ataupun nggak jadi nambah seperti itu. Tergantung kondisinya bagaimana. Karena saya yakin para para big fund ini, manajer investasi, nggak hanya di satu sektor konstruksi aja. Kemudian untuk sektor properti ini, teman-teman, ini saya lihat yang bagus cuma BSD kayaknya. Ini Asri sama BSD ya. Asri memang udah berhari-hari, cuman Asri ini udah ngelewatin 50-nya hari ini dan sampai hampir 60, tapi ada take profit. Ya Asri BSD aja itu yang ini. Semera juga masih konsul. Nah, ini juga yang sedikit ada upside adalah Ciputra ya, teman-teman, CTRA. Nah, kemudian untuk tol, nanti saya satuin. Ini tol pergerakan saham dari Desember nih sebenarnya cukup menarik ya. Ketika dia naik kemarin, itu koreksinya sampai 38, 50 dan mantul lagi ke atas.
Apakah ini juga ada kaitannya dengan membaiknya kondisi ekonomi dan juga membaiknya COVID sehingga transportasi kan menjadi lebih ramai seperti itu. Pergerakan orang menjadi lebih tidak seperti dulu seperti itu. Lebih lancar kan seperti itu. Penggunaan tol juga tentu orang lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian saham semen teman-teman ini saya lingkarin juga. Untuk Indosemen sih memang belum berhasil keluar dari downtrend price channel. Nah, ini kalau yang lainnya SMGR hari ini memimpin dari sektor semen teman-teman. Tadi saya bahas ya SMCB, SMBR. Saya ada SMBR sedikit sih. Karena udah kebanyakan Arto sama GoTo juga. Jadi sektor semen ini oke ya pergerakannya. Silahkan dipantau apakah mau lanjut. Intinya seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang belum buying side di sektor ini karena ya mungkin ini masih di sektor lain gitu, seperti itu. Tapi nggak apa-apa daripada ketinggalan ya. Positioning sedikit aja. Untuk media belum sih ya teman-teman. SMCA, SCMA, MTK belum. MTK saya keluar lagi, MCN belum. Nah terus kemudian nih beberapa saham yang saya pantau teman-teman. Saratoga ini ada upside nih udah 2 hari. Silahkan diperjelas kalau teman-teman suka. MTBL belum. Nah IMAS sama IMJS ini juga sedikit ada kenaikan teman-teman. Belum begitu tertarik sih karena masih banyak pilihan saham lain juga. Nah ASA ya, ASA teman-teman hari ini saya coba take profit aja dulu. Saya coba take profit dulu karena kemarin kenaikannya kan kemarin naiknya closing ditarik. Hari ini opening tadi sempat ditarik tapi terus nggak bergerak. Jadi saya keluar dulu aja. Di atas sih tadi. Begitu closing sebenarnya kalau di 2200 mungkin saya positioning lagi. Tapi ini enggak ya. Jadi ASA saya masukkan catatan saya aja karena saya masih tertarik dengan pergerakannya. ERA pun demikian teman-teman ya. Ini sudah mulai sedikit ada upside. Ya MTK belum. MMLP ini sedikit ada pergerakan oke. Kemudian untuk grup Lipo, grup Sinarmas teman-teman ya. Ini TKIM INKP ini juga sudah mulai ada pergerakan. Saya tadi sudah loading untuk INKP ya teman-teman. Oke, jadi itu ya grup Sinarmas, TKIM, INKP. Ini saya sih positioning sedikit aja dengan kewaspadaan cukup tinggi. Mengingat dia juga sering balik arah juga ya, seperti itu. Untuk grup Lipo ini belum sih teman-teman, tipis-tipis pergerakannya ya. Saya tadi sempat masuk multipolar tapi keluar lagi ya. Banyak saya hari ini masuk sih, hampir 5. Nah, grup ayam teman-teman masih ingat ya, kemarin saya sampein Malindo Feedmill. Nah, ini kan Malindo Feedmill. Malindo Feedmill ini sudah 3 hari naik dan kenaikan hari ini adalah yang paling tinggi. Dimana udah nyampe ke resistan yang pertama. Dan kenaikan main ini juga diikutin kenaikan yang lain, Java, Cepin. Tapi saya rasa sih sebenarnya yang paling bagus naiknya justru Malindo Feedmill ya. Ya silakan teman-teman dipantau penggemar saham-saham ayam karena ini juga sudah mulai ada geliat untuk saham ayam. Terus untuk farmasi teman-teman ini tadi sebenarnya AGII ini bagus loh pergerakan tapi closingnya turun ya seperti ini. Seperti ini teman-teman closingnya turun. IRA juga bagus ya. Cuman IRA juga teman-teman harus hati-hati sering juga ada balik arah. Kemudian sih yang lainnya kayaknya nggak ada ya. Mika ini hati-hati juga. Ini sudah 2 hari koreksi dalam. Ya. Naiknya juga kencang, turunnya juga kencang. Itu sudah waspada kalau teman-teman punya barang harus mengamankan diri sendiri. Kalau yang lain nggak ada sih. Ini aja silo aja yang masih seperti itu. Oke teman-teman, simpulan saham saya yang bagus-bagus ya. Simpulan saham yang bagus-bagus. Kalau yang nggak sempat ngelihat tadi ya. Dari sektor banking ini adalah Bank Niaga ya teman-teman. Lihat kalau sektor banking teman-teman bisa lihat Bank Niaga. Oke, terus kemudian ada BTPS. Silakan diperhatikan aja dulu. Kalau saya sendiri sih untuk banking masih tetap ke leader bankingnya ya, terutama BNI seperti itu. Terus kemudian untuk bank digital saya masih di Arto teman-teman. Arto kenapa ya? Karena
Ini turunnya kan dalam banget kemarin. Terus mulai naik, terus di sini ada istilahnya pergulatan lah, perdebatan lah di sini. Seller buyer seperti itu. Akhirnya buyer wins, menang, ya sudah. Saya masih ya memang ketika dia naik ini saya ada take profit 2/3, tapi saya ketika dia mulai naik lagi, ini saya mau beli lagi dan hari ini nambah lagi. Memang prinsip saya seperti itu, kalau dia mulai naik saya beli, ketika dia mulai koreksi saya jual setengah atau 2/3-nya, dan ketika sudah mulai ada kenaikan lagi, saya mulai masuk lagi dan closingnya dari auto cantik. Saya masih pegang, saya bahkan nambah ya. Terus kemudian kalau sektor digital lainnya adalah baca nih, tapi ini sekedar info aja, bukan berarti dia akan bergerak, enggak. Kemudian BGTG yang dia saya sebut karena ada sinyalnya seperti itu. Enggak saya beli semua juga teman-teman ya. Bimas ya. Terus kemudian sektor ini Astra yang teman-teman bisa perhatikan besok autonya ini mau kemana besok ya. Astra Grafia ini juga ada sedikit upside yang cukup terbaca teman-teman. Terus kemudian consumer itu HMSP. Ini masih menarik juga chartnya. Kalau energi ini apalagi ya, yang catatan saya sih permetalan ya. Metal-metal ini mulai ke kanan lagi, Antam Incotins, MDKA ya. Permetalan, terus kemudian konstruksi teman-teman. Konstruksi ini dia masih lanjut naik. Nah, ini masih banyak PR ya, karena dia juga downtrend banget. Jadi dia banyak PR bertahap-bertahap seperti itu. Apakah di 50 retracement-nya ini dia mampu menyelesaikannya? Kan sementara untuk kayak Adikarya ini targetnya sementara di sini. Di sini bisa nggak? Kalau di sini bisa, baru nanti kita cari 50 retracement trend yang lebih besar seperti itu. Jadi Adikarya, Wika, PTPP, WSKT, silakan pilih. Ini paling menarik. Tapi biasanya kalau patokan saya kalau ada 4 seperti itu saya pakai di sini data asing juga teman-teman. Ini Adikarya asingnya kecil ya. Wika asingnya lebih besar, sudah 3 hari. PTPP asingnya lebih kecil sih. WSKT asingnya besar. Jadi kalau disuruh milih saya lebih prefer ke Waskita ya teman-teman. Waskita Karya. Karena di sini volumenya mantap sih. Teman-teman bisa ngelihat di sini di Waskita. Ya volumenya sih di sini nggak begitu kelihatan, tapi di sini di asingnya teman-teman bisa ngelihat bahwa asingnya birunya tebel. Kemudian sektor lainnya adalah untuk properti apa ya tadi? Properti itu BSDE Asri sih. BSDE Asri. Kemudian saya lingkarin lagi Jasa Marga, ini bagus juga pergerakannya teman-teman. Jasa Marga, tapi dia ya koreksinya kemarin sampai 50, mantulnya cukup oke. Terus kemudian persemenan teman-teman. Semen ini masih oke semua. Sekali lagi dia juga harus menguji per resistan ya. Resistan sekian berhasil nggak ngelewatin seperti itu. Kalau berhasil ngelewatin resistan ya oke seperti itu. Kuncinya di situ aja ya. Kayak SMBR ini contohnya kalau misalkan saya tarik SMBR, kalau saya tarik dari sini udah lewat dia targetnya teman-teman. Karena 50 retracement-nya dalam tren kecil udah lewat. Jadi kita bisa gunain tren yang lebih besar aja, langsung aja di sini. Jadi ya targetnya ada di 550. Kalau candle-nya ada di 600, 610 itu aja dulu sementara. Kalau per titik itu bisa dilewatin ya oke lah. Jadi saya udah loading dulu sedikit-sedikit di bawah. Kemudian apa lagi tadi? Saratoga CS, IMAS, IMJS ini silakan dipantau. ASA saya masih pantau teman-teman karena hari ini banyak yang take profit pindah ke saham lain sepertinya ya. Kemudian ERA juga silahkan dipantau, ini cukup menarik juga pergerakannya. Terus kemudian TKIM, INKP apakah besok lanjut? TKIM, INKP ya teman-teman. Terus perayaman ya. Perayaman. Malindo kan udah jalan 3 hari. Udah kebaca kan dari video saya kemarin. Malindo with mail. Ya terus lain-lainnya itu. Terus
Kalau yang farmasi sih nggak begitu ini ya. Rata-rata lagi pada koreksi ya. Ini AGI ini terkena resistan juga. Ya saya bintangin cuma apa ya, Mika. Oh Mika saya pantau aja ya. Mika saya pantau karena dia turun dalam ya. Nggak sebelum ada perlawanan saya nggak akan masuk. Oke teman-teman, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di bagian belakang saya udah bikin sektor-sektor yang mulai bangkit ini. Ya teman-teman, begitu aja. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman semuanya.